Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada semua teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Saya Pinkan Alivia Skaradini, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Saintek dan jurusan Biologi. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Fisiologi Hewan yang diampu oleh Ibu Sukria dalam semester 5. Baiklah, materi yang akan saya bahas dalam video ini yang berjudul alat indera. Pasti teman-teman udah sering banget dengar apa itu alat indera. Nah, alat indera ini sering banget kita dengar tuh disebut dengan panca indera. Kenapa dia disebut dengan panca indera? Karena dia terdiri atas 5 panca indera. Yang pertama ada indera penglihatan atau mata, yang kedua ada indera pendengaran, telinga, yang ketiga ada indera pembau atau hidung, yang keempat ada indera pengecap, lidah, dan yang terakhir ada indera peraba, yaitu kulit. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari alat indera. Alat indera merupakan alat perlengkapan yang ada di dalam tubuh manusia yang berperan untuk memahami kondisi luar. Alat indera juga merupakan reseptor yang sangat sensitif. Nah, reseptor yang sensitif yang terdapat di dalam tubuh yang sangat sensitif dengan rangsangan itu disebut dengan indera. Di dalam video ini hanya ada 2 alat indera yang saya bahas, yaitu yang pertama indera penglihatan, mata, yang kedua ada indera pendengaran atau telinga. Nah, indera yang akan pertama kali saya bahas yaitu indera penglihatan atau mata. Mata merupakan organ yang disusun dari bintik sensitif dari sinar primitif. Nah, mata ini juga memiliki susunan reseptor. Reseptor dari mata yaitu merupakan suatu sistem saraf. Nah, mata kita ini secara struktural dia itu seperti kamera, tetapi dalam sistem pensarafannya tidak ada kamera manapun yang dapat menandinginya. Lapisan saraf pusat yang ada pada mata dihubungkan ke dalam suatu berkas sistem saraf yang disebut dengan saraf optik. Saraf optik atau disebut juga dengan saraf kranial 2 merupakan susunan saraf yang berfungsi untuk mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke dalam otak. Ini tidak hanya semata-mata bola mata saja, tetapi ada juga kotak mata. Kotak mata itu apa? Kotak mata itu suatu rongga tempat mata kita itu dapat terletak. Yang terus selanjutnya ada kelopak mata dan ada alis dan ada bulu mata maksud saya. Nah, kemudian mata ini memiliki satu bagian tambahan yang sangat berperan penting untuk melindungi mata, yaitu apa? Alis mata. Alis mata kita ini berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Nah, susunan mata secara esensial terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah susunan mata terluar. Susunan terluar dari mata ini merupakan suatu susunan yang keras pada bola mata yang disebut dengan tunika fibrosa. Nah, tunika fibrosa ini dibagi menjadi 2 lagi. Bagian pertama dari fibrosa tunika yaitu ada sklera. Sklera ini berfungsi untuk memberikan wujud pada bola mata serta memberikan tempat bagi pelepasan otot yang ada pada mata. Sklera merupakan bagian berwarna putih serta keras yang ada pada bola mata. Sklera terbentuk dari jaringan ikat yang memiliki fungsi untuk dapat mempertahankan bentuk bola mata serta bagian penting yang ada di dalam mata seperti retina dan lensa mata. Sklera ditutupi oleh konjungtiva, yakni selaput lendir berwarna bening yang memiliki fungsi untuk dapat melumasi mata. Selanjutnya, bagian kedua dari fibrosa tunika ada kornea. Kornea itu merupakan perpanjangan dari anterior yang terdapat pada sklera pada bagian depan mata. Info tambahan, kornea merupakan lapisan terluar yang ada pada mata berupa selaput bening berbentuk kubah yang menutupi bagian depan mata. Peran dari kornea sangat penting untuk penglihatan. Tiap bagian dari kornea mata memiliki fungsi masing-masing, namun saling berkesinambungan. Berbeda dengan jaringan tubuh lainnya, kornea tak memiliki pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah pada kornea digantikan oleh air mata dan cairan bening berlendir pada mata. Kornea merupakan jaringan yang sensitif atau peka rangsangan karena termaksud bagian tubuh yang paling banyak dilalui jalur saraf. Susunan tengah pada bola mata atau disebut dengan tunika vaskuler. Tunika vaskuler ini tersusun atas susunan koroid, tubuh silaris, iris, dan juga pupil.
Bagian pertama dari tunika vaskuler yaitu adalah susunan koroid. Susunan koroid ini merupakan bagian yang sangat terpigmentasi untuk menghindari infeksi internal dari berkas sinar. Bagian kedua yaitu ada tubuh silaris. Tubuh silaris ini merupakan penebalan pada bagian anterior di dalam susunan koroid. Tubuh silaris ini juga memiliki pembuluh darah serta memiliki otot silaris. Bagian terakhir yaitu adalah pupil. Pupil ini merupakan bagian terbuka yang berbentuk bundar yang terdapat pada iris. Nah, sinar yang masuk melalui mata harus melalui pupil agar dapat masuk ke dalam mata. Bagian ketiga dari mata yaitu ada lensa. Lensa itu merupakan biconvex yang bening yang terdapat tepat di balik pupil. Lensa mata atau biasa disebut dengan kristalin merupakan bagian mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina. Lensa didukung oleh otot yang disebut dengan musculus silaris atau otot daging yang melingkar. Apabila otot ini bereaksi, akan terjadi perubahan ukuran lensa. Kemampuan lensa ini dinamakan dengan daya akomodasi. Yang keempat ada rongga anterior dan rongga posterior. Rongga anterior yang ada pada mata atau rongga depan terletak di antara kornea dan juga lensa yang mengandung cairan encer jernih yang disebut dengan aqueous humor. Sedangkan rongga posterior yang ada pada mata atau rongga belakang memiliki ukuran yang lebih besar yang terletak antara lensa dan retina. Di dalamnya mengandung zat semi cair mirip gel yang disebut dengan vitreous humor. Vitreous humor penting untuk mempertahankan bentuk bola mata yang sferis. Bagian terakhir dari mata yaitu adalah retina. Retina merupakan bagian terdalam dari mata yang memiliki susunan yang sangat tipis serta transparan. Info tambahan mengenai retina. Retina merupakan lapisan yang sangat tipis yang ada di belakang bola mata yang sensitif terhadap cahaya. Nah, retina ini dapat kita katakan sebagai penanggung jawab terhadap kemampuan manusia dalam melihat. Maka, apabila retina rusak atau terkena penyakit, maka manusia tak dapat melihat dengan maksimal. Bahkan penyakit retina yang kronis bisa menimbulkan kebutaan. Untuk info tambahan mengenai mata, mata merupakan suatu sistem optik yang kompleks yang dapat mengumpulkan cahaya dari lingkungan sekitarnya, mengatur intensitas melalui diafragma, serta memfokuskan melalui penyesuaian lensa untuk dapat membentuk gambar dan juga untuk dapat mengkonversi gambar menjadi himpunan sinyal listrik. Mata memiliki suatu sistem saraf. Sistem saraf penglihatan yaitu adalah nervus opticus. Yang kedua dari alat indera kita ada indera pendengaran. Indera pendengaran itu apa? Yaitu telinga. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan telinga kita itu ada di mana? Iya, di sebelah kiri. Tapi udah tahu belum pengertian dari telinga? Telinga merupakan suatu organ lingkungan yang memiliki komponen-komponen fungsional yang berarti, aparatus umum, serta mekanisme keseimbangan. Nah, tidak semua telinga dapat ditilik secara langsung. Ada juga yang harus menggunakan testes khusus. Telinga ini tersendiri terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu ada telinga luar. Telinga luar ini terdiri dari 3. Yang pertama ada daun telinga, lubang telinga, dan ada juga liang rungu. Selanjutnya ada telinga tengah. Telinga tengah ini terletak di dalam rongga yang memiliki hawa yang berisi dalam bagian petrosus tulang temporal. Pada bagian ini juga merupakan penghubung antara telinga dalam dengan laring yang disebut dengan tuba eustaticus. Telinga tengah ini juga memiliki tulang. Ada 3 tulang di dalam telinga tengah. Yang pertama ada malleus, incus, dan ada stapes. Bagian terakhir dari telinga yaitu ada telinga dalam, berisi cairan serta terletak dalam tulang temporal di sisi media kuping tengah. Nah, kuping tengah ini juga terbagi menjadi 2 labirin. Yang pertama ada labirin tulang. Labirin tulang ini merupakan ruang berliku berisi perilimfer. Yang kedua ada labirin membranosa, yaitu serangkaian tuba berongga serta kantong yang terletak di dalam labirin. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai proses dari pendengaran manusia.
Proses pendengaran dimulai dari adanya getaran suara yang kemudian akan ditangkap oleh daun telinga, yaitu oleh telinga luar yang kemudian akan menggentarkan membran timpani. Kemudian getaran tersebut akan diteruskan melalui tulang-tulang pendengaran di lubang tengah. Kemudian dilanjutkan dengan tulang stapes, lalu cairan endolipne di dalam labirin akan ditangkap oleh organ korti. Getaran bunyi yang masuk disebut dengan getaran mekanis diubah menjadi getaran elektris oleh nervus cochlearis. Kemudian disalurkan ke pusat-pusat yang ada di otak, lalu masuk ke dalam lobus sehingga terjadi kesadaran bunyi. Demikianlah pemaparan materi saya dari dua alat indera, yaitu indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat memberikan edukasi kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.